Maaf, Bapak lupa rekam tadi ya. Jadi Bapak ulang lagi, rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Nah, disebutkan bahwa 30 data punya nilai rata-rata P. Artinya, rata-rata dari 30 data ini adalah hasil dari jumlah 30 data dibagi 30, karena banyak datanya 30 ya. Atau si P, karena rata-rata dari 30 data itu sama dengan P, maka kita punya P sama dengan jumlah dari 30 data per 30. Kemudian dikalikan silang, 30 kali P adalah 30 P, jadi 30 P akan sama dengan jumlah dari 30 data. Ini poin penting yang pertama yang kita punya dari pernyataan di kalimat pertama. Kemudian di kalimat berikutnya disebutkan bahwa 20% data di antaranya, artinya 20% data di antara 30 data ini. Nah, di sini kita punya 20 per 100 karena persen ya. Dikali 30 karena di antara 30 data itu sama dengan 6. Artinya 6 data di antaranya punya nilai rata-rata P ditambah 0,1. Maka kemudian rata-rata dari 6 data ini yaitu P ditambah 0,1 itu akan sama dengan jumlah dari 6 data dibagi 6 karena banyak datanya 6. Kemudian dikalikan silang, 6 dikali P ditambah 0,1 merupakan sama dengan 6P ditambah 0,6, itu adalah jumlah dari 6 data. Kalimat berikutnya yang berwarna kuning, 40% data lainnya bernilai rata-rata P dikurang 0,1. Cari dulu, 40% dari 30 adalah 12. Kemudian dengan menggunakan pola yang sama, kita dapat jumlah dari 12 data itu adalah 12P dikurang 1,2. Ke kalimat berikutnya, 10% lainnya lagi, P dikurang 0,5. Nah, ini dia. Diperoleh jumlah dari 3 data, 3P dikurang 1,5. Kemudian 9 data terakhir, 9P ditambah 9 Q. Tinggal dijumlahkan, nanti cari nilai Q-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Memang agak berat ya, yang soal ini. Tapi tadi ada yang beberapa orang yang di bawah 2 menit. Lumayan kencang juga. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bingung? Berat ya? Ya. Iya, Pak. Ya. Sebenarnya begini sih. Di dalam pengetahuan kuantitatif ya, materinya kan banyak tuh. Entah itu logaritma nanti dan sebagainya. Trik dari Bapak sih ini aja. Kalian pelajari nggak harus semua bab. Cukup misalnya 2 atau 3 bab. Atau mungkin 5 bab kalau kalian kuat. Yang kalian rasa bisa kalian jawab. Tapi didalami belajarnya itu. Benar-benar sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika ada soal tentang itu, katakanlah kalian bisa jawab 3 sampai 4 soal yang udah pasti benar nih. Sisanya ya mau nebak-nebak nggak ada masalah. Daripada maksa belajar semuanya tapi nggak ada yang dalam, akhirnya nggak bisa jawab satu pun dengan benar. Daripada nebak 15 soal kan mendingan nebak 11 soal tapi 4 soal udah pasti. Jadi cukup dipelajari ini aja yang kalian rasa bakal bisa kalian kuasai. Oke, kita lanjut ya Iya, Pak. ke soal berikutnya. Bentar ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Soalnya soal tentang logaritma. Bapak kasih waktu sekitar 2 menit dulu untuk mencari jawabannya. Bapak juga mau nyari. Jika B log A sama dengan min 2, dan 3 log B sama dengan 3 log 2 dikali 1 ditambah 2 log 4A, maka nilai dari 4A ditambah B adalah titik-titik. Oh ya, yang perlu diingat ini ya. Kita bimbingan UTBK ini, eh,
poin pentingnya menurut Bapak yang matematika ya, bukan Bapak mengajari materinya lagi ya. Maksud Bapak gini, kalau Bapak mengajarkan ulang materinya, sementara soal kita ini tingkatannya agak lebih tinggi sedikit dari materi yang biasa kita pelajari di sekolah. Itu nggak akan cukup waktunya, Bapak yakin. Makanya Ananda coba cari lagi materinya pas nggak apa ya, pas nggak bimbingan dipelajari lagi. Nanti dengan Bapak tinggal pendalamannya aja lagi. Karena kalau kita belajar materinya dengan Bapak, takutnya nanti malah kesannya kayak belajar sekolah kita jadi. Sementara kan ini persiapan tes. Basicnya kalian udah ada, tinggal dipertajam. Kecuali yang ini ya, kayaknya penalaran matematika masih agak ringan soalnya. Kalau ini ya, nggak hafal sifat-sifat logaritma kan pasti bingung ya. Sedangkan udah hafal aja, kita nyari yang pasnya itu kan pakai ini juga. Mikir lagi pakai logika. Oke, silakan dicari dulu. Kita punya B log A sama dengan min 2. Kemudian 3 log B sama dengan 3 log 2 dikali 1 ditambah 2 log 4A. Maka nilai dari 4A ditambah B sama dengan titik-titik. Berarti. Pak mau cek udah ada yang jawab belum ya? Materi logaritma ini ada di kelas 10 ya, semester 1. Yang penting itu ingat-ingat lagi sifat-sifat logaritmanya. Bapak tunggu sekitar 2 menit lagi kira-kira. Yang perlu diingat itu definisi logaritmanya sendiri ya. Jadi kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka bentuk ini ini kan bentuknya bentuk eksponen ya, dapat kita nyatakan ke dalam logaritma A log C sama dengan B. Kemudian mungkin beberapa sifat dari logaritma itu bisa membantu. Misalnya A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kemudian ada lagi sifat A log B itu sama dengan P log B per P log A. Kemudian ada lagi sifat apa ya? Ini A log A sama dengan 1. Kayaknya bisa berguna juga nanti. Mari Bapak cek sudah ada belum ya? Oh, udah ada satu orang. Nilai A-nya 1/4 enggak, Pak? Oke, benar, A-nya 1/4. Oke, kayaknya kita bahas aja ya. Kita bahas aja ya. Oke, kita pelan-pelan. Kita mulai dari pernyataan pertama di soal. Pernyataan pertama di soal adalah kita punya B log A sama dengan min 2.
Maka di sini kita gunakan definisi dari logaritma sendiri. Definisinya yang ini ya. Jadi kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma A log C sama dengan B. Begitu juga sebaliknya. Kalau punya A log C sama dengan B, maka A pangkat B sama dengan C. Nah, di sini kita punya B log A sama dengan min 2, maka B pangkat min 2 sama dengan A. Nah, satu lagi, kalau Anda semua ingat ya di eksponen, itu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Artinya, B pangkat min 2 sama dengan 1 per B pangkat 2. Jadi kita punya 1 per B pangkat 2 itu sama dengan A. Ini dari pernyataan pertama di soal. Nah, pernyataan berikutnya adalah kita punya 3 log B sama dengan 3 log 2 dikali 1 ditambah 2 log 4A. Nah, kalau ini gimana caranya? Nah, barangkali kita bisa ini ya, kita lihat yang ini. Jika A log B sama dengan P log B per P log A, maka berlaku sebaliknya. P log B per P log A bisa kita ubah jadi A log B. Jadi maksud Bapak ini, 3 log 2 kan kita kalikan dengan ini ya. Ini kita kalikan. Jadi kita mau pindah ruaskan 3 log 2-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. Nah, kali kalau pindah ruas itu jadi lawannya. Lawan dari kali adalah bagi, berarti kita punya 3 log B yang memang dari awal udah di kiri per, nah, dibagi 3 log 2 akan sama dengan, nah di ruas kanan tinggal tersisa 1 ditambah 2 log 4A. Jadi ini dipindahkan ruas ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita lihat ini. Poin nomor berapa ya? Poin nomor 2 di sini. Di poin nomor 2, kalau kita punya P log B per P log A sama dengan A log B. Nah, ini kan mirip ya. P log B itu anggap 3 log B. P log A-nya 3 log 2. Berarti bisa kita ubah jadi A log B. Artinya ruas kiri itu bisa kita ubah menjadi 2 log B. Nah, 2 log B sama dengan 1 ditambah 2 log 4A. Nah, tugas kita berikutnya apa? Tugas kita berikutnya adalah kita bisa mengubah si 1 ini menjadi 2 log 2. Kenapa harus 2 log 2? Karena kan di ruas kiri kita punya 2 log B. Kemudian di ruas kanan juga kita punya ada 1 ditambah 2 log 4A. Ada 2-nya. Makanya 1 kita ubah jadi 2 log 2. Kenapa bisa jadi 2 log 2? Karena ada sifatnya ini. A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 juga sama dengan 1. Oke. Bisa dicerna ya. Nanti diulang-ulang lagi rekamannya. Kemudian kita punya 2 log B, di ruas kiri tetap 2 log B. Nah, ruas kanannya bagaimana? Kita pakai poin nomor 1 di sini. Nih. Kalau punya A log B ditambah A log C, perhatikan kita sama ini ya, ada A-nya. Maka ini sama dengan A log B kali C. Kalau kita punya 2 log 2 ditambah 2 log 4A, maka ini sama dengan ruas kanan sama dengan 2 log 2 dikali 4A. Nah, 2 dikali 4A kan 8A ya. Berarti kita punya 2 log B sama dengan 2 log 8A. Nah, karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 2 log, ini bisa kita coret atau kita abaikan. Dengan demikian apa? Dengan demikian kita bakal punya B sama dengan 8A. Nah, ini kita simpan dulu B sama dengan 8A. Jadi, sampai di sini kita udah punya 2 pernyataan nih. Yang pertama adalah 1 per B kuadrat sama dengan A. Dan yang kedua adalah B sama dengan 8A. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Karena B sama dengan 8A dan A adalah 1 per B kuadrat, maka ini B sama dengan 8 dikali 1 per B kuadrat. Atau kita punya B sama dengan 8 kali 1 adalah 8.
per B kuadrat. Tinggal dikali silang, kita punya B dikali B kuadrat sama dengan 8. B pangkat 1 dikali B pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan, kita punya B pangkat 3 sama dengan 8. Dan 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi kita punya B pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Dari sini, maka jelas nilai B sama dengan 2. Nah, karena B sama dengan 2, sementara tadi kan A itu per B kuadrat. Berarti kita punya A sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi punya nilai A 1 per 4. Nah, kita punya A 1/4, B-nya sama dengan 2. Kemudian yang ditanya di soal apa? Nilai dari 4A ditambah B. Tinggal dicari, maka nilai dari 4A ditambah B sama dengan 4 dikali 1 per 4 ditambah 2. Karena A-nya 1/4 dan B-nya 2 ya. 4 kali 1 per 4 adalah 4 dikali 1, 4. Kemudian dibagi 4 adalah 1. Jadi kita punya 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi untuk soal nomor 2, nilainya adalah 3. Nilai dari 4A ditambah B. Oke, silakan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Iya, tadi ada satu orang yang menjawab ya. Gimana, ada pertanyaan? Pusing? Husen? Aurelia Salsabila, Dinda Salsabila, Aulidia Rahma, Suci Kismanita, Alvan, Aprilia Rahayu, Serin Oriza, Hafiz Abdul Ghani, Firda Zevi, gimana? Berat materinya? Berat. Berat ya, Geo ya? Iya. Karena sekali lagi yang kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari yang biasanya kita pelajari di sekolah. Nah, makanya nanti bakal ketemu yang kayak gini kalian di tes. Kalau rasanya terlalu berat untuk memahami semua materi matematika, ya dilihat-lihat dulu apa yang sering keluar dan apa yang kira-kira bisa dipelajari. Entah itu 3 atau 4 bab. Kejar poin dulu di sana. Yang lain kan nanti bisa ngasal ya. Kalau Bapak nggak salah, ini kalian tesnya kan nggak pakai sistem minus. Jadi paling tidak harus ada yang pasti dulu yang dikejar. Cari bab yang kalian paham. Kalau ini kan tentang eksponen dan logaritma nih. Kalau yang tadi ya masalah rata-rata. Bapak yakin sih rata-rata itu kalian rata-rata udah pada ngerti. Cari rata-rata. Cuma kan masalahnya ini tadi. Menalarnya bagaimana gitu. Kalau Bapak harus jelaskan basicnya ya bisa lama kita. Beda dengan materi minggu sebelumnya yang masuk sama Bapak, penalaran matematika itu sangat sangat enak. Lihat pola, dapat jawabannya. Masih ringan lah. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 3. Nanti catatannya Bapak bagikan ya. Bisa di ini nanti. Semoga kalian masih kuat belajarnya. Jadi nanti kalau baca ulang ini lihat materi yang mana yang belum paham dipelajari lagi, buka-buka bukunya, catatan yang lamanya kalau ada. Sekarang kita ke persamaan dan fungsi kuadrat kayaknya. Soal nomor 3, persamaan kuadrat px kuadrat dikurang qx ditambah 4 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar positif yaitu alfa dan beta dengan nilai alfa
sama dengan 4 kali beta. Jika grafik fungsi, nah fungsi dari px kuadrat dikurangi x ditambah 4 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 5/2. Maka nilai dari P dan Q masing-masing adalah titik-titik. Innalillah. Udah ada yang jawab ya? Wah, kencang ya. Mantap nih ya. Kayak mana Ridwan? Caranya Ridwan? Ayo Ridwan, ayo Ridwan. Ridwan dapatnya C. Ridwan carinya kayak mana? Mungkin bisa dikasih tahu yang lain. Ketemu. Jolin, Kenapa Hafiz? jumlahnya menjolin Pak. Enggak lah, susah. Idenya yang penting. Oke, yang lain silakan dicari dulu ya. Oh iya, sambil dicari jangan lupa diisi absennya ya. Memang berat. Kalau soalnya kayak gini sih normalnya dapat 5 dengan benar aja udah lumayan. 5 dari 15 ya. 5 soal yang kalian bisa pastikan benar jawabannya udah lumayan itu. Terus nebak-nebak, syukur-syukur benar 2 soal lagi kan. Dapat 7. 7 dari 15 nggak terlalu jelek lah. Untuk matematika yang ini. Dira bisa Dira? Sumbu Dapat deh, simetri itu Pak. apa, Pak? Gimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Sumbu simetri itu apa? Oh, sumbu simetri itu ya. Jadi gini, ini kan fx sama dengan px kuadrat dikurangi x ditambah 4 ini kan adalah fungsi kuadrat ya. Jadi fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Beda dengan ini ya, beda dengan persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat itu kan nilai x-nya udah ditentukan ya. Kita punya nilai x yang pasti. Dan bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kembali lagi ke fungsi kuadrat. Kenapa disebut fungsi? Karena kita punya bisa masukkan nilai x di sana. Misalnya diganti sama dengan 1, 2, dan sebagainya. Dan fungsi kuadrat itu selalu berbentuk simetris. Simetris itu artinya gini. Nih, dikatakan simetris karena kita dapat menarik sebuah garis. Nah, garis ini yang disebut dengan sumbu simetris. Nah, ini XS. X koordinat apa? X dari sumbu simetrisnya. Nilai X-nya. Nah, cara mencari nilai X simetris itu kan rumusnya itu kan min B per 2A ya. Jadi min B per 2A-nya sama dengan X dari sumbu simetris. Kalau di sini berarti kan min B per 2A-nya sama dengan 5/2. Berdasarkan yang di soal ya. Nah, lihat lagi B-nya siapa, si A-nya siapa. Berarti harusnya. Oh ya, satu lagi persamaan kuadrat itu kan dia punya akar ya. Akar-akarnya itu katakanlah X1 dan X2. Maka kemudian akan berlaku 1. X1 kalau kita tambah dengan X2 itu sama dengan min B per A.
Kemudian yang kedua, X1 kalau kita kalikan dengan X2 itu sama dengan C per A. Nah, sekarang kalau di sini kan X1-nya adalah alfa, X2-nya adalah beta. Kalau di soal ini. Memang ribet. Udah ada satu orang lagi yang jawab ini. Nilai P-nya kan 1, X-nya nanti diganti 5 kali P. Iya, benar. Tapi nilai P-nya itu, oke. Mungkin besok bisa Bapak tanya langsung ya, kayaknya nih. Siapa tuh yang nanya, Pak? Nggak, ini ada. Nilai P-nya kan 1, terus X-nya diganti 5 kali P. 5 kali 1 sama dengan 5. Tanyain aja langsung, Pak, ke sekolah, Pak, dia, Pak. Dira ini provokator. Alay Dira, Pak. Oh iya, alay Dira, Pak, katanya. Oke, Apip dapatnya C juga. Apip besok Bapak lihat juga ya, Pip, caranya, Pip. Di kelas ya, Pip. Kebetulan Bapak besok masuk di 12.1 dan 12.2. Oke, kita bahas aja ya. Karena ini cukup lama nih menjelaskan satu soal ini. Kita angsur-angsur dulu. Yang penting ada yang dibawa hari ini. Nah, kita balik lagi. Kita ke soal. Di kalimat pertama soal itu kita punya persamaan kuadrat. Kita lihat yang poin yang ini. Diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu Px kuadrat dikurang Qx ditambah 4 sama dengan 0. Nah, artinya kan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa tentukan nilai a-nya. A-nya sama dengan p. Ax kuadrat plus bx, maka nilai b-nya adalah min q plus c. Nah, nilai c-nya sama dengan 4. Nah, kemudian dikatakan ini mempunyai akar-akar positif, yaitu alfa dan beta. Nah, artinya di sini ini punya akar-akar positif alfa dan beta. Nah, alfa dan beta itu sendiri adalah nilai dari X1 dan X2-nya. Yang mana di sini disebutkan bahwa alfa sama dengan 4 beta. Artinya, karena alfa sama dengan 4 beta, maka kita punya nilai dari X1 sama dengan 4 kali X2. Nah, kita masih fokus ke persamaan kuadrat. Bagian persamaan kuadrat. Di sini ada dua hal yang diketahui, dua buah rumus. Yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Maka kemudian berlaku X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 kita ganti dengan alfa, X2 kita ganti dengan beta. Maka kita punya alfa ditambah beta sama dengan min. Nah, B-nya itu kan min Q ya, per A. A-nya adalah P. Nah, karena alfa sama dengan 4 beta, maka kita punya 4 beta ditambah beta, yang mana ini sama dengan 5 beta. 5 betanya akan sama dengan min dari min Q adalah Q, kemudian per P. Jadi kita punya 5 beta sama dengan Q per P. Itu poin yang pertama, poin pentingnya ya. Dari X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita lanjut ke rumus berikutnya, masih di persamaan kuadrat. X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, X1-nya adalah alfa, X2-nya adalah beta, maka kita punya alfa dikali beta sama dengan C per A. C-nya adalah 4, sementara A-nya adalah Q. Jadi kita punya alfa kali beta sama dengan 4 per Q. Nah, yang ini kita simpan terlebih dahulu.
Nah, tetapi kan begini, si alfa sendiri itu kan 4 kali beta ya. Jadi kita bisa tulis ini menjadi 4 beta kali beta sama dengan 4 per Q. Beta dikali beta adalah beta kuadrat, maka kita punya 4 beta kuadrat sama dengan 4 per Q. Dengan demikian beta kuadrat akan sama dengan 4 per Q dibagi 4 atau 4 per Q kali 4. 4 yang ruas kiri pindah ke ruas kanan ya. 4 bagi 4 adalah 1. Jadi kita punya pada akhirnya beta kuadrat sama dengan 1 per Q. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Sorry, bukan per Q ya, per P ya, sorry. A-nya itu adalah P ya, sorry. Ada kesalahan sedikit. Beta kuadrat sama dengan 1 per P, sorry. Untung salahnya belum terlalu jauh. Nah, langkah berikutnya, ini kan udah, di persamaan kuadratnya udah kita olah, kita udah punya 2 poin penting. Yang pertama adalah 5 kali beta sama dengan Q per P. Yang kedua, beta dikuadratkan sama dengan 1 per P. Nah, ingat tujuan akhir kita adalah mencari nilai P dan Q. Nah, kita baru sampai ke kalimat kedua, ke pernyataan kedua ya, yang baru dimanfaatkan. Sementara pernyataan berikutnya di kalimat kedua, jika grafik fungsi fx sama dengan px kuadrat dikurang qx ditambah 4 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 5/2. Nah, Bapak sudah sebutkan tadi bahwa bentuk fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka dengan kata lain, kita kan punya fungsi fx sama dengan px kuadrat dikurang qx tambah 4 ya. Maka dari sini si a-nya adalah p, b-nya adalah min q, dan c-nya adalah 4. Nah, punya sumbu simetri x sama dengan 5/2, artinya min b per 2a sama dengan 5/2. Bapak bikin sumbu simetrinya sama dengan min b per 2a sama dengan 5/2. Nah, tinggal kita ganti. B-nya itu kan si beta ya. Berarti ini jadi min beta. Sorry, B-nya bukan beta ya. B-nya adalah min Q. Berarti kita punya min dari min Q per 2 kali A. A-nya adalah P sama dengan 5/2. Kita kalikan, min dari min Q itu adalah Q. Q per 2A sama dengan 5/2. Tinggal dikali silang. Kita bakal punya 2 kali Q atau 2 Q sama dengan 5 kali 2A. 5 kali 2A adalah 10A. Jadi kita punya 2 Q sama dengan 10A. Oh iya, Bapak lupa ganti A-nya ya. A-nya adalah P ya. Ini kita ganti dengan P ya. 2 Q sama dengan 10P. Maka dari sini benar tadi ada yang bilang bahwa Q akan sama dengan 10P dibagi 2. 10P dibagi 2 adalah 5P. Jadi kita punya Q sama dengan 5P. I sama dengan 5P, oke. Nah, sekarang kita kumpulkan. Kita udah punya 3. Di sini kita punya yang pertama 5 beta sama dengan Q per P. Kemudian kita punya beta kuadrat sama dengan 1 per P. Dan kita juga punya Q sama dengan 5P. Nah, tinggal kita olah 3 hal ini. Mungkin ini dulu. 5 beta sama dengan Q per P. Karena Q adalah 5P, maka ini bisa kita ganti 5 beta sama dengan 5P per P.
P dengan P-nya habis, kita punya 5 beta sama dengan 5. 5 kali beta sama dengan 5, maka di sini jelas bahwa nilai beta sama dengan 1. Kita punya beta sama dengan 1. Sementara beta kuadrat adalah 1 per P. Artinya 1 dikuadratkan sama dengan 1 per P. 1 dikuadratkan adalah 1. Kita punya 1 sama dengan 1 per P. Dikali silang, 1 kali P adalah P. Maka kita punya nilai P sama dengan 1. Nah, ini udah mulai terang nih. P sama dengan 1. Sementara, ingat kembali lagi, Q adalah 5 kali P. Jadi kita punya nilai Q sama dengan 5 kali P. Maka kita punya Q sama dengan 5 kali 1. Atau Q sama dengan 5. Kembali lagi, pertanyaan di soal adalah nilai P dan Q masing-masing adalah titik-titik. Maka nilai P dan Q adalah 1 dan 5. Ya, tadi yang jawab C benar ya. Artinya sama jawaban kita. Pak, tanya Ridwan, Pak. Kenapa, Dira? Nggak, Pak tak ngerti ya. Bapak cara. Besok ya, Dira. Tanya Bapak, ke Ridwan, Pak. Ya, kenapa, Pep? Siapa eh, tadi? tadi aku pakai itu Pak, rumus yang kata rumus sumbu simetri itu Pak. Ya, Langsung masukin 5/2 itu sama dengan min dari min P per 2. 2 kali, salah, min dari min Q per 2P karena P kan. Terus tapi tinggal sama dengan kan, berarti 5 nanti sama dengan min dari min Q jadinya 5, Q-nya P-nya itu tinggal P, P sama dengan, bentar. 2P sama dengan 2. Ya, 2P sama dengan 2 nanti dapat P yang 1 Pak. Oke. Pak, tapi Pep tahu itu resikonya nanti pasti bisa kelipatan ya kan? Nah, itu udah tahu ya kelirunya di mana ya. Udah, Kebetulan aja ya. iya. Memang tadi ada ini ya, mungkin Ridwan gitu ya caranya Ridwan ya. Yang ini ya. Jadi yang dimaksudkan dengan yang dibilang Apip tadi ini, bagian ini. Apip udah sampai ke bagian sini. Q per 2P sama dengan 5/2. Jadi dari sini Apip langsung menyamakan Q-nya sama dengan 5. Kemudian 2P sama dengan 2. Karena 2P sama dengan 2, berarti kan P-nya 2/2. Artinya P-nya sama dengan 1. Nah, kebetulan jawaban di sini benar. P-nya 1, Q-nya 5. Tetapi yang perlu diingat adalah 5/2 di sini bukan berarti Q-nya 5 dan P-nya 2 ya. 5/2 di sini artinya perbandingannya adalah 5/2. Bisa jadi nilai Q-nya itu adalah 10, sementara 2P-nya 4. Karena 10/4 juga 5/2. Nah, kalau 10/4, Q-nya 10, P-nya 2. Artinya terlalu beresiko untuk mengambil kesimpulan Q-nya 5, P-nya sama dengan 1. Walaupun kemudian untuk soal ini kebetulan benar. Artinya nggak bisa dipakai di semua soal. Itu makanya tadi Apip bilang udah tahu resikonya. Nah ya, Ridwan ya kayak gitu katanya. Ya kebetulan ini agak cepat ya jadinya. Gimana, bisa dipahami? Susah ya yang malam ini ya? Oke, artinya gini, memang malam ini kita baru pelajari 3 ya, tetapi dari yang 3 ini kita kemudian menurut Bapak kita bisa ambil konklusi, kesimpulan, dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya membahas penalaran matematika yang kayaknya dalam 1 menit bisa 20 orang jawab dengan cepat dan benar. Ini adalah materi yang lumayan berat. Artinya kalian nanti kan ini tahu nih, mau tesnya di bagian mana-mana aja. Yang lumbung nilainya di mana-mana aja ya dikejar
misalnya penalarannya itu lebih gampang ya, cari poin sebanyak-banyaknya di sana. Nah, untuk yang ini ya saran Bapak yang kayak tadi. Pelajari yang kira-kira kalian bisa makan soalnya. Dari nomor 1 itu kan sebenarnya lumayan gampang ya. Lumayan gampang dalam artian rumusnya tentang rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Cuma perlu didalami dan digali lagi. Makanya Bapak bilang, dia nggak cukup belajar kulitnya aja. Kalau untuk pengetahuan kuantitatif, harus dalam kali. Kalian pelajari 15 bab, cuman kulit, ya susah, kerepotan. Lebih baik kalian cuman belajar 3 atau 4 bab, tapi ya dalam. Jadi mau dibelokkan kayak manapun bisa. Nah, jadi dipelajari lagi itu yang soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 tadi tentang apa ya? Sorry, Bapak lupa. Logaritma. Nah, Bapak yakin logaritma ini, Bapak berani jamin sih lebih dari 50% udah bakal lupa ya. Walaupun sebenarnya yang kita gunakan ya, logaritma ini sama aja dari kelas 10. Sifatnya kita mungkin tahu, tapi kita susahnya di ngambil sifat yang mana gitu yang mau dipakai. Ya, kembali lagi, kuncinya adalah latihannya diperbanyak. Karena makin sering latihan, nanti intuisinya berkembang. Bakal tahu waktu yang tepat pakai rumus yang mana, pakai sifat yang mana. Itu untuk logaritma. Logaritma sama dengan eksponen sih. Sama dengan trigonometri juga, yang identitas trigono ya. Nah, kemudian ini terakhir tadi tentang persamaan kuadrat. Ingat, persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat beda. Kalau persamaan kuadrat, kita punya nilai X yang pasti. Kita punya akar-akarnya. Sementara fungsi kuadrat, nilai fx-nya atau nilai si y-nya tergantung dari nilai dari si X yang dimasukkan. Dan fungsi kuadrat punya sumbu simetri. Yang ini yang garis merah. Yang mana X sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Jadi sumbu simetrinya pasti X sama dengan min B per 2A. Nah, kemudian dua buah rumus yang ini. Sorry. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali ke X2 sama dengan C per A. Bapak cukup yakin 100% ini rumus pasti bakal dipakai dalam tes UTBK. Pasti kepakai. Kadang nggak di persamaan kuadrat langsung, ya di materi yang lainnya. Ya intinya logikanya diasah lagi pakai, ya diperbanyak bahas-bahas soal. Lihat-lihat video di YouTube juga ya, Ananda semuanya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Yang nomor 3 tadi itu untung nggak ada kelipatannya juga kan Pak. Jadi boleh pakai cara itu juga kan. Gimana? Nomor 3 tadi kan nggak ada kelipatan tuh dari 5 sama 1. Dari 5 sama 1 maksudnya? Kalau pakai cara yang apa Oh tadi? iya, 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 5 sama 1 ya, benar-benar. Lihat di option ya? Iya, Oh iya, bagus, bagus, bagus. Boleh, boleh. Iya, kebetulan soalnya pilihan ganda ya, bagus tadi ya, Pip. Ya, salah satu triknya ini ya. Kan Bapak tadi bilang, kalau 5 dengan 1 itu kan terlalu beresiko. Tetapi, gimana ya, Pip ya? 5 sama 1. Dia kan 5 per 2 ya? Oh iya, nggak ada, nggak ada. Iya, iya. Aman, Pip, aman. Kalau yang tadi. Buat yang belum mengerti maksud Bapak, ya jadi ini maksudnya. Kan si Apip tadi kan pakai kelipatan ya, 5 per 2. Kalau dinaikkan lagi jadi 10 per 4. Jadi sama si Apip disubstitusikan lagi ke itu ya Pip ya, Ki per 2P-nya ya Pip. Dan nggak ada nanti yang sesuai dengan option yang ada diberikan di soal. iya Pak. Menurut Apip, ya. Oke. Option B bisa loh Pip. P-nya 1 per 2, Q-nya 5 per 2. Q per 2P-nya jadi 5 per 2 juga loh Pip.
Berarti salah, Pip. Nggak bisa, Pip. Nanti Iya, silakan dicek. Nah, berarti paling aman ya, ya itu tadi ya, kesalahan itu tadi. Siap, Pip. Oke, yang lain ada pertanyaan gimana? Ananda? Lumayan berasap ya kepalanya ya.